Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengganti hard disk dan menginstal Windows pada hard disk baru. Dan di dalamnya kita akan belajar bagaimana cara membuat partisi pada hard disk baru. Baik Bapak Ibu, teman semua, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Ini contohnya adalah laptop Toshiba N205 ya Bapak Ibu. Ini laptop lama. Kita balik, di belakang itu ada dua baut untuk membuka bagian hard disk. Kemudian setelah terbuka, kita tinggal mengangkat tutup belakang ini. Lakukan perlahan, kemudian Bapak Ibu akan melihat sebuah hard disk. Ini namanya hard disk internal. Nah, caranya membukanya cukup ditekan dan dorong ke depan, ya seperti ini Bapak Ibu. Dan diangkat. Nah, di sini hard disk ini masih terbungkus oleh plat. Nah, ini kita perlu buka. Buka perlahan. Nah, di sini ada 4 baut ya. Nah, setelah terbuka, Bapak Ibu tinggal melepasnya saja, kemudian mengganti dengan hard disk baru. Ini usahakan tipenya sama ya Bapak Ibu. Nah, ini hard disk yang baru, kita posisikan sama persis. Nah, setelah masuk sesuai dengan posisi hard disk lama, kita akan memasang bautnya kembali. Nah, silakan pasang bautnya kembali secara perlahan. Nah, kemudian kita akan memasang kembali ke posisi semula. Perhatikan posisinya, terutama posisi soketnya itu menghadap sesuai dengan posisi sebelumnya. Silakan dipasang dan ditarik agar masuk ke dalam soket. Nah, sekarang kita coba lihat apakah hard disk baru ini sudah terdeteksi pada BIOS. Kita tekan power dan tekan F2. Ini tergantung laptop ya Bapak Ibu, bisa F2 atau Del. Nah, di sini sudah terdeteksi hard disknya ST500, ini SATA 500 GB. Nah, kalau sudah selesai, artinya kalau sudah terdeteksi hard disknya, kita pasang kembali tutup belakang hard disk. Kita pasang kembali baut yang 2 tadi untuk mengembalikan ke posisi semula. Nah, seperti ini Bapak Ibu, lakukan perlahan. Nah, setelah ini terpasang, kita akan melakukan instalasi Windows. Tapi sebelum itu, nanti kita akan melakukan partisi. Nah, di sini Bapak Ibu harus menggunakan flash disk ya sebagai portable Windows-nya, karena laptop kecil ini tidak dilengkapi dengan CD-ROM Bapak Ibu. Jadi harus memindahkan dahulu ke flash disk. Sekarang tekan Ctrl Alt Delete. Nah, kemudian tekan F12 untuk memilih boot menuju ke flash disk. Nah, di sini ada SanDisk Cluster. SanDisk Crusher ya. Nah, kita pilih itu.
Kemudian setelah terpilih kita tekan enter. Tekan enter. Kemudian Windows akan loading Bapak Ibu yang dari flash disk. Jadi proses instalasi sudah akan dimulai. Kemudian kita pilih secara default saja, kemudian klik next, kemudian klik install now. Kemudian setelah muncul jendela baru, ini adalah lisensinya Bapak Ibu, tinggal klik accept aja, kemudian klik next. Nah, kita pilih custom. Nah, di sini ini adalah hard disk baru yang kita pasang besar 500 GB, namun total size-nya kelihatan cuman 465. Jadi kita harus partisi dulu, kita bagi menjadi 2. Yang partisi untuk sistemnya sebagai contoh di sini saya buat 200 GB dan untuk datanya nanti 300 GB. Kita ketik 20.000, itu artinya 200 GB. Klik OK saja. Di sini akan terbuat partisi baru. Nah, ini ada partisi 2. Kemudian yang allocated space kita buat juga supaya nanti terdeteksi di bagian My Computer ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini belum terformat. Kita harus format terlebih dahulu agar nanti dapat menyimpan data. Tinggal klik hard disk yang akan diformat, klik format, terus pilih OK. Kemudian untuk menginstal Windows kita pilih partisi kedua. Kalau yang partition 1 itu biarkan saja. Nah, seperti ini kita pilih, kemudian klik next. Nah, ini sudah mulai mengcopy file Bapak Ibu ke hard disk. Kita tinggal menunggu saja sampai completing installation. Tinggal tunggu prosesnya. Jadi sambil menunggu ini Bapak Ibu sudah bisa minum kopi dulu ya sambil menunggu. Kalau yang suka teh silakan minum teh. Di sini prosesnya sedikit lama. Nah, setelah restart, nah kita sudah mulai masuk ke Windows. Kita mengisi username, misalnya saya kasih nama user untuk orang yang menggunakan komputer ini, kemudian klik next. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu karena agak bergerak sedikit gambarnya, ini dilewati saja. Kemudian jika Bapak Ibu sudah memiliki produk key-nya silakan langsung diisi, jika akan mengisi nanti tinggal klik skip aja. Nah, ini untuk proteksi ya. Kemudian ini yang cukup penting adalah waktu. Waktu Indonesia itu adalah UTC 7+7. Jadi untuk Jakarta. Jadi waktu universalnya Indonesia itu adalah UTC +7. Nah, sudah. Kemudian klik next. Perhatikan waktunya juga. Nah, ini sudah proses instalasi sudah selesai Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal menginstal software yang Bapak Ibu butuhkan, misalnya seperti Microsoft Office dan lain-lain, atau driver yang belum terinstal. Saya kira seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.